Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya di sini akan mewawancara ini dengan Mas siapa? Mas Danis Rizky Dajat dari 10 Tejati 6. Oke, Mas Danis ya, Mas Danis. Nah, aku bakal wawancara nih ya tentang kampung halal. Nah, pertanyaan pertama, biasanya kalau guru nyuruh buat kelompok itu caranya gimana? Bikin sendiri apa dibeliin gurunya? Kalau kita sih spin the wheel ya Mas. Soalnya kan kita Tejati 6 apa terus gacha. Spin the wheel jadi ya. Nah, menurut kamu nih, pembagian kelompok yang sering dipakai itu adil nggak? Dan juga kenapa? Kalau tugas kita untuk pemilihan kelompok itu tergantung. Ada beberapa anak yang emang udah pintar, kita taruhnya di misalnya nih ada 6 orang pintar, kita bikin itu 6 kelompok, kita masing-masing taruh satu anak pintar di situ. Itu tuh yang bikin adil. Oke. Jadi manual lah ya. Nah, lanjut ya. Pernah nggak sih kamu protes gitu atau komentar soal pembagian kelompok ini? Kalau protes sih ya enggak ya. Soalnya kan kita bersyukur dengan apa yang diberikan. Oke, ini jawaban teraman yang pernah saya dengar ya. Oke, lanjut. Apa sih yang kamu pikirkan ketika kelompok dibagi secara ya nggak adil gitu? Kelompokmu misalnya ada yang nggak aktif gitu, misalnya ada yang aktif. Kalau saya sih pasrah. Ya udah lah ya, namanya juga ada dibagi udah nggak bisa tukar ya udah. Syukur yang kayak ada. Iya. Nah, hal apa sih yang menurutmu bisa diperbaiki dari cara pembagian kelompok sekarang? Cara yang perlu diperbaiki itu sebenarnya sih udah nggak ada ya, karena kalau ya pembagian itu kelompok kita udah ya kayak ngomongin di awal, yang pintar tuh kita taruh di masing-masing kelompok. 6 orang pintar, 6 orang 6 kelompok kan itu taruh masing-masing satu ya. Nggak ada perlu dirubah sih kayak gitu. Mau nanya nih, kan katanya sampai kan itu pakai spin wheel ya. Nah, itu makan waktu nggak sih? Nah, sama efektif. Kalau makan waktu sih pasti iya, karena kan spinnya lama gitu. Tapi kan siswanya ada 34. Tapi kalau efisien ya pasti efisien, biar adil kan bagi. Nah, pernah nggak kamu minta tukar kelompok gitu karena males lah di kelompok ini gitu? Enggak sih, soalnya kan kalau misalnya nih kita beda kelompok sama apa yang kita udah mau, kita tuh nggak bisa belajar buat berinteraksi sama orang lain juga. Jadi kita kayak ya udah sama ini aja setiap kayak misalnya sama HP nih, kalau sama HP udah sama HP ini terus nggak usah ganti yang lain. Karena lama kan stuck di HP itu dia nggak ada ilmu baru dari HP lain juga. Nah, kayak gitu. Nah, pas kerja kelompok ini, Mas Danis ini lihat ada anggota yang nggak aktif. Nah, apa yang dilakukan? Maksudnya sih mengingatkan ya, kayak, kamu udah dibagi apa? Bagian yang ini tahu kamu tinggal ini udah simpel. Kalau kamu nggak ngelakuin, ntar kita nggak dapet nilai gitu. Ya. Perasaan gimana sih perasaannya Mas Danis pas dapat kelompok yang nggak enak gitu lah, pokoknya nggak enak perasaannya. Kayaknya satu lagu sih mas. Syukuri apa yang ada itu betul anugerah. Waduh, kelas. Bersyukur ya? Iya bersyukur. Iya, jadi bisa pas lagi. Nah, oke teman-teman, ini pindah tempat dulu ya. Kelasnya dikunci. Nah, lanjut ya. Kalau pembagian kelompok itu dibuat otomatis, menurutmu masalah apa yang bisa dikurangi? Kalau dibuat otomatis ya, contoh masalah yang bisa dikurangin tuh kayak pembagian apa tuh kelompok yang nggak adil gitu. Misalnya nih yang pinter ngumpul sama yang semua, yang itu ngumpul sama itu semua kan nggak seimbang gitu. Harus cepat ya. Iya. Oke, lanjut ya. Pernah nggak kamu menyampaikan pendapat tentang pembagian kelompok saya? Nggak pernah sih, kalau saya mah adil-adil aja. Soalnya nggak ada yang kurang ya. Itu aja sih. Makasih ya Mas Anies.
sampai sini saja wawancara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mek Remy Vander?